Jadi dua OPD ini yang dalam waktu bersamaan harus di-manage ini, Pak Sekwan. Bagaimana? Kami kadang bolak-balik. Bolak-balik terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di program Kupas Tuntas OPD Kabupaten Bulukumba. Kali ini kita mencoba mengupas tuntas soal program dan target salah satu OPD yang menurut saya unik ya, karena di OPD ini banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemegang pimpinan OPD di sini. Sekarang saya ada di DPRD Kabupaten Bulukumba dan saya sudah bersama Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Bulukumba. Beliau Andi Abdul Sarjana Ekonomi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat Pak Sekwan? Sehat. Alhamdulillah. Itu yang penting Pak Sekwan. Nah, jadi begini Pak Sekwan. Ini kita di Medium TV membuat suatu kegiatan yang mencoba memberikan keterbukaan dan transparansi masyarakat Kabupaten Bulukumba soal program dan target OPD seluruh Kabupaten Bulukumba. Nah, sekarang ini di DPRD Kabupaten Bulukumba, yang kenapa saya bilang unik dari awal bahwa ada 40 anggota DPR, ada 3 pimpinan. Selain itu Pak Sekwan juga adalah ASN yang secara hierarki ada sekretaris sekretaris kabupaten, Pak Ibu Sekap, ada bupati, ada wakil bupati. Nah, menurut saya tantangan ini besar. Tapi sebelum itu kita kupas, mungkin Pak Sekwan bisa memaparkan program dan target DPRD Sekwan DPRD Kabupaten Bulukumba. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan tugas kami selaku Sekretaris Dewan di DPRD ini, bahwa memang berbeda dengan OPD lain. Ya. Karena kalau kita di sini, tugas utama kita sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pimpinan Bapak Bupati untuk memfasilitasi. Ya, menjadi fasilitator ya. Fasilitator bagi program dan kegiatan yang ada di DPRD. Ya. Nah, tentu kami berada di sini selaku wakil dari pemerintah. Ya, betul. Bagaimana mengkomunikasikan program-program kegiatan yang disusung oleh DPRD dan sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah. Ya. Bisa sinkron. Ya, ini yang berat ini Pak. Ini ya. Nah, intinya di sini bagaimana kita mengkomunikasikan dengan DPRD dan pihak Pemda sehingga bisa berjalan. Selama kami berada di sini, bahwa sudah beberapa hasil atau produk yang dihasilkan, sudah ada kurang lebih 6 ramperda yang sudah ditetapkan semenjak ada di sini. Jadi semenjak ada kami di sini langsung tancap gas. Jadi pembahasan beberapa ramperda, termasuk ramperda inisiatif dari DPRD. Jadi selain dari usulan dari Pemda, ada juga inisiatif dari DPRD. Berapa inisiatif dari DPRD, berapa dari Pemda? Saat ini sementara selesai. Yang pembahasannya adalah satu inisiatif DPRD. Inisiatif DPRD yaitu perubahan kedua Perda tentang pemilihan dan pengangkatan pemberhentian kepala desa. Oh iya. Jadi inisiatif dari DPRD adalah Perda pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Itu adalah perubahan kedua.
Dan ada 5 dari pemerintah. Pemerintah itu Ramperda tentang kerjasama desa, Ramperda tentang kawasan industri, Ramperda tentang pariwisata, kemudian Ramperda tentang ada juga ini Ramperda tentang LKPD, laporan laporan keuangan. Iya, laporan keuangan. Kemudian yang terakhir adalah Ramperda RPJMD 2021-2022, pemerintahan baru. Oh, oke, menarik. Oke, silakan. Ya. Jadi kegiatan dan program di sini juga memang dari awal memang sudah disusun. Jadi di sini ada namanya alat kelengkapan yang namanya Bapemperda. Ya. Ini yang menyusun tentang program-program yang akan kita laksanakan selama 1 tahun. Ya. Nah, kemudian dari susunan anggota dewan ini akan nanti setelah ada dianggap lengkap dari pemerintah daerah itu akan dibahas oleh Badan Musyawarah. Badan Musyawarah, oke. Jadi Badan Musyawarah inilah yang akan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan. Ya. Jadi BAMUS ini mengiyakan dilanjutkan atau tidak, begitu dilanjutkan dibuatkan jadwalnya. Ya. Jadi sebetulnya yang mengiyakan ini kalau itu merupakan usulan untuk misalnya untuk Ramperda pemerintah itu akan diseleksi oleh Bapemperda, badan yang pembuatan peraturan daerah. Jadi kalau sudah lengkap disorong ke BAMUS. Nah, di BAMUS inilah yang menyusun jadwalnya yang sehingga tidak tabrakan dengan kegiatan-kegiatan lain. BAMUS ini mengatur jadwal. Kapan dilaksanakan, kapan pembahasan, kapan mulai paripurnanya dan itu semua. Nah, di sini yang penting karena di sisi lain yang ketika kita akan membahas perda tentu akan melibatkan unsur pemerintah daerah dan DPRD untuk dibahas bersama. Oleh sebab itu ini juga perlu dikomunikasikan. Sekretaris Dewan tentu atasan langsungnya adalah Sekretaris Daerah. Tentu kami berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah. Bagaimana tentang jadwal ini, apakah tidak ada agenda yang bertabrakan di pemerintah daerah. OPD teknis yang bersangkutan sehingga itu bisa berjalan lancar. Dan alhamdulillah tidak ada, selama kami berada di sini tidak ada, semua lancar sesuai agenda yang ditetapkan oleh BAMUS. Alhamdulillah. Oke. Ini Sekwan ini makanya tadi saya bilang bahwa di sini kan ada 40 anggota DPR. Terus ada 3 pimpinan. Tapi kan pimpinan ini adalah lalu lintas kan, lalu lintas lembaga sebenarnya kan. Tapi hak sama. Nah, ditambah lagi Pak Sek punya atasan namanya Sekda sebagai aparatur sipil negara. Nah, setelah itu ada bupati dan wakil bupati. Nah, 40 orang pasti punya beragam macam pikiran, pendapat dan karakter gitu, Pak Sekwan. Nah, ditambah dengan 3 orang lagi di Sekda, bupati. Bagaimana ini? Tantangan berat menurut saya. Bagaimana bisa mengatasi ini semua ini Pak Sekwan? Ya, betul. Jadi kalau kita berhitungnya 40 anggota dewan yang ini, kemudian kan masing-masing punya hak dan kolektif kolegial ini kan. Kemudian yang kami juga ini diberi amanah oleh pimpinan Pemda, bupati, wakil bupati dan Sekda. Nah, terkait dengan bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana meramu ini sampai bisa ketemu ya. Kita di sini kan di DPRD ini selain pimpinan, ketua, kita ada alat kelengkapan. Kelengkapan dewan. Ada alat kelengkapan dewan. Salah satunya adalah pimpinan fraksi. Pimpinan fraksi. Pimpinan komisi. Pimpinan Bapemperda, pimpinan BAMUS. Badan kehormatan juga ada. Oh, BK itu bagian dari AKD. Bagian dari AKD. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh Sekwan, selalu berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan ini. Jadi berkomunikasi dengan pimpinan fraksinya, pimpinan komisinya, sehingga ini bisa
berjalan karena masing-masing anggota dewan kan ada fraksinya, ada fraksinya, ada komisinya, ada AKD-nya. Iya. Jadi saya rasa tidak terlalu berat kalau itu yang kita tempuh melalui komunikasi dengan pimpinan. Iya. Intinya bahwa kuncinya komunikasi saja. Ya, komunikasi, semua dikomunikasikan apapun itu ya. Sepahit apapun dikomunikasikan Pak Sekwan ya. Betul. Wah, ini resep yang menurut saya bagus ini. Akhir-akhir ini kan memang DPRD ini secara administrasi kan memang bagiannya Pak Sekwan ini kan. Nah, sebenarnya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Dewan itu apa sih kegiatannya sebenarnya? Gitu loh. Saya melihatnya bahwa ini tidak nyampe ke masyarakat ini ya. Dikiranya di tahunnya itu bilang, wah DPR sudah ke Jakarta, DPR sudah ke sini, ke situ, ke sini. Ya. Padahal mereka itu kan mungkin ke sana dalam rangka apa begitu ya. Silakan Pak Dewan. Iya, betul. Jadi sebetulnya ini kan selain menjalankan tugas itu kan mereka ini juga menjalankan aspirasi dari masyarakat. Iya. Baru-baru ini kita ada reses ke bawah. Oh, baru-baru ini ya, reses ya? Reses minggu yang lalu, reses itu mengimpu masukan-masukan dari para konstituen yang ada di dapilnya masing-masing. Itu DPRD juga melakukan sosialisasi peraturan yang dihasilkan. Apa yang dihasilkan di sini itu disosialisasikan langsung oleh anggota DPRD. Oh, begitu. Mereka dibagi per dapil dan baru sudah dilaksanakan setelah masa reses selesai melakukan sosper lagi. Kecamatan. Ya. Nah, juga disosialisasikan ke masyarakat, dikomunikasikan ke masyarakat hasil-hasil dari produk kerja DPR ya. Kerja DPR. Iya. Menarik. Jadi intinya bahwa sebenarnya kegiatan anggota DPRD ini begitu dia menghasilkan produk perda begitu kan, peraturan perda karena sesuai dengan jobnya anggota DPR bahwa apalagi legislasi, budgeting dan pengawasan begitu kan. Nah, setelah itu produknya mereka langsung sosialisasikan sendiri. Jadi kita jadwalkan ada memang penjadwalannya untuk pelaksanaan sosialisasi. Sebetulnya kita untuk tahu anggaran 2021 ini kita jadwalkan sebab memang karena keterbatasan anggaran sehingga kita hanya laksanakan satu kali sosialisasi peraturan. Ya, jadi pandemi ya. Ya, betul menjerit semua ini ya. Ada pusing soalnya. Pusing. Oke. Pak Sekwan, ini ada pertanyaan lagi nih. Nah, sekarang ini ada pertanyaan Pak Sekwan. Kegiatan atau program apa yang prioritas dalam waktu dekat ini yang dikerjakan oleh Sekwan sebagai pengontrol administrasi di DPR dan DPR sendiri? Silakan. Oh ya, jadi untuk yang saat ini sebetulnya ada hal yang sangat mendesak, yaitu untuk pembahasan APBD pokok 2022 dan APBD perubahan ya. Ya, APBD perubahan 2021. Ini kalau kita mengacu ke jadwal mestinya di minggu ketiga Agustus ini sudah masuk di anggaran pokok dalam pembahasan tahap pertama untuk pokok ya. Iya kan tahapannya kalau tidak salah ada kuap PPS-nya, setelah itu dari kuap PPS masuk dibahas di anggaran APBD. Oh, jadi ini sekarang yang mendesak ini adalah kuap PPS pokok. Ini cuma juga jadi permasalahan bahwa kita ini kan baru-baru saja menetapkan perda tentang kelembagaan. Ya,
Iya betul betul betul. Jadi Perampingan kelembagaan. Perampingan kelembagaan baru saja kita tetapkan di awal bulan Agustus yang lalu. Ya. Sehingga ini juga akan berpengaruh terhadap penyusunan KUA PPAS pokok 2022. Karena 2022. itu akan tentu akan mengacu pada Perda yang baru ini kan. Jadi kemungkinan karena ini mungkin masih agak sementara berproses, kemungkinan kita supaya tidak ketinggalan mungkin APBD perubahan dulu yang kita jadi perubahan dulu setelah itu pokok masuk di pokok. Jadi ini yang waktu dekat ini KUA PPAS perubahan ini anggaran perubahan, setelah itu dibahas oleh DPR APBD perubahannya, setelah itu masuk KUA PPAS pokok. Setelah itu anggaran pokok. Iya. Dapat ya ini udah mau masuk September ini. Iya, mau masuk September. Berarti betul-betul mau kerja keras ini Pak Sekwan. Kerja keras. Waduh. Oke. Untuk APBD pokok 2022 itu harus selesai sebelum harusnya minggu pertama Desember itu sudah harus selesai, sudah ada. Minggu pertama Desember harusnya sudah selesai pembahasan pokok APBD 2022. Waduh, kalau melihat waktu ini, jadi kita ini memang perlu kerja. Belum lagi nih saling membahas di teknik OPD teknis dengan teman-teman di komisi ya. Waduh, berat. Tapi saya yakin Pak Sekwan bisa melewati ini. Nih ada pertanyaan nih. Ini sedikit mengalih ke statusnya Pak Sekwan sebagai ASN. Ini kan Bupati Bulukumba sekarang ini kan latar belakangnya pengusaha, ya kita tahu semua. Terus dan kebiasaan serta manajemen perusahaan dan pemerintahan itu sangat jauh berbeda. Menurut Pak Sekwan, semenjak beliau dilantik, apa saja yang sudah fundamental dan fenomenal yang dilakukan oleh Bupati? Terus bagaimana cara dia selama ini menangani birokrasi, menangani birokrasi yang lagi saya mau bilang bahwa beliau ini tidak punya pengalaman di bidang pemerintahan. Silakan Pak Sekwan. Oh ya, jadi Pak Bupati ada beberapa saya lihat yang gebrakan yang paling dilakukan oleh Pak Bupati. Selama setiap bertemu dengan para aparat, para pejabatnya itu penekanan tentang kinerja. Tentang kinerja, itu yang selalu ditekankan sama beliau. Karena ini juga memang perlu, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa selama ini memang masih banyak para karyawan, staf kita yang masih kerja seadanya. Iya. Ini yang perlu dipacu memang. Makanya beliau memang menekankan kinerja ya. Jadi kemudian bisa kita lihat sekarang. Ya. Begitu beliau masuk, dia melihat kondisi kita yang sebelumnya selalu ini yang di luar dari konteks tugas Sekwanya. Kita melihat selama ini kan Bulukumba terkenal langganan banjir. Iya, betul langganan Pak. Banjir. Ya. Begitu hujan deras pasti banjir. Pasti banjir Bulukumba. Kota pasti, apalagi. Pasti kota. Ya. Nah, antisipasi Pak Bupati ini sudah dia tahu kan dari awal selalu banjir. Nah, begitu dia gebrak dengan tim pengendali banjirnya, melakukan memang penelusuran ke kanal-kanal mulai dari drainase kota, kanal-kanal semua kanal disisir semua. Akhirnya yang baru-baru ini terjadi kan daerah lain Bantaeng, Sinjai banjir, Bulukumba tidak kan? Alhamdulillah. Itu adalah gebrakan fundamental awal ya. Itu langkah awal yang dilakukan Pak Bupati. Oleh sebab itu memang kita ke depan memang dia berharap bahwa sebetulnya kita pegawai atau ASN ini bisa bekerja kalau bisa melakukan inovasi bekerja dengan kinerja. Intinya kan bisa ini. Jadi kalau pemimpinnya lari cepatnya kita harus ikuti dia. Iya. Intinya bahwa kalau pemimpinnya lari cepat, pasti karyawannya pegawainya juga lari cepat ya. Iya. Betul. Oke. Nih ada pertanyaan lagi nih Pak Sekwan. Bagaimana pendapat Pak Sekwan dengan
kerja cepat Bupati dan jargon dikerja bukan dicerita. Ya. Silakan. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bupati kerja cepat itu bagian dari jargon beliau. Oh, dikerja bukan dicerita. Bukan dicerita. Jadi, ini aplikasi ya? Aplikasinya dari itu. Jadi memang itu harus tidak perlu banyak tidak perlu banyak diskusi cerita, pokoknya kerja. Laksanakan saja sesuai dengan tupoksimu, laksanakan. Jadi para ASN, para pejabat, laksanakan saja sesuai dengan tupoksimu, lakukan itu, jangan terlalu banyak. Iya, bercerita sehingga berargumentasi. Itu akan berdampak terhadap kinerja dari OPD yang bersangkutan kalau itu. Terbukti enggak kerja cepatnya Pak Bupati? Dikerja bukan dicerita. Sampai saat ini. Ya, sampai saat ini kan khusus yang di kita yang ada di pekerjaan yang ada di DPRD kan semua berjalan lancar, Pak. Iya. Dengan segala dinamikanya. Dengan segala dinamikanya, walaupun memang kita akui pasti setiap kegiatan atau pembahasan itu pasti ada dinamika, ya, tapi pasti tetap jalan dan sampai ke ujung. Selesai tepat waktu. Oh, iya, mantap. Oke, nah ini sekarang nih Pak Sekwan. Jika ada target yang diinginkan diinginkan Bupati di lingkungan OPD Pak Sekwan, apakah itu dia butuh harian atau butuh mingguan atau per semester ya. Terus itu beliau tuangkan dalam fakta integritas. Bagaimana kesiapan dan kesanggupan Pak Sekwan soal itu? Coba. Oh iya. Ya memang sebetulnya di pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah itu memang harusnya ada pelaporan secara berjenjang, ada pelaporan secara berkala ya, berkala dan berjenjang. Jadi mulai dari tingkat bawah sampai ke atas dan itu berkala memang. Dan itu kalau dilakukan mungkin itu akan mempercepat mengetahui permasalahan. Lagi-lagi cepat karena kalau itu tidak dilaporkan, misalnya ada permasalahan di suatu OPD, kemudian laporannya tidak ada masuk laporannya tidak kan berjenjang dan berskala, yang bisa dilakukan. Jadi kalau ada ini memang untuk laporan mingguan, bulanan, itu kan bisa dibaca ini ada permasalahannya di sini, ini yang harus digenjot. Jadi memang Bupati memang pimpinan mesti tahu itu. Jadi memang ini adalah merupakan salah satu acuan dari Pak Bupati dari laporan OPD bahwa di OPD ini ada permasalahan nih. Misalnya saja ada PAD di bulan Juni misalnya baru mencapai 25%, berarti ada masalah di sana. Iya, ada masalah. Betul. Mestinya sudah harus 50%. Iya. Jadi intinya bahwa Pak Sekwan ini siap dan sanggup ketika mau dituangkan dalam bentuk fakta integritas ketika keinginan Bupati seperti itu. Ya, siap. Kita laksanakan. Makasih. Jadi sepengetahuan saya ini Pak Sekwan, selain Pak Sekwan di sini menjabat sebagai Sekwan, perasaan Pak Sekwan juga menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja kalau tidak salah ya. Iya betul. Iya. Jadi dua OPD ini yang dalam waktu bersamaan harus di-manage ini, Pak Sekwan. Bagaimana itu? Terus pasti ada suka duka dan dinamika dengan dua sekaligus menangani ini. Silakan. Ya betul. Jadi selama tahun 2021 ini memang kami selain jabatan definitif saya selaku Kadis Tenaga Kerja, ya, saya juga diamanahkan untuk menjadi pelaksana tugas di Sekretaris Dewan. Sebelumnya di PMD. Sebelumnya di PMD, ya benar. Sebelumnya di PMD pada akhir Desember sampai dengan Maret. Kemudian di Sekretariat Dewan ini pada bulan Juni yang lalu, jadi kurang lebih 2 bulan yang lalu. Iya. Diberi amanah untuk menjalankan tugas-tugas di Sekretariat DPRD. Iya. Ya, jadi ini sebetulnya karena 2 OPD dan masing-masing punya program dan kegiatan. Ya. Tinggal bagaimana kita memanage mana yang bisa kita limpahkan ke
pejabat yang di bawah kita. Ya, sesuai bidang-bidangnya. Sesuai bidang-bidangnya. Kalau hal-hal yang penting ya kita tentu kepala OPD-nya ya langsung mau menghandle. Tapi kalau yang terkait dengan harian, kemudian dengan pelaksanaan rutinitas ya kami tentu melimpahkan kepada pejabat-pejabat yang ada di bawah saya. Ya, kepala bidang, kepala seksi ya. Ya, kami kadang bolak-balik. Bolak-balik terus. Kalau misalnya ada yang penting di DPR ya kami tentu utamakan dulu DPR. Kemudian kalau yang di sana ya karena di DPR juga tidak selamanya ada ya kegiatan bisa ke tenaga kerja. Kecuali kalau pembahasan, itu pembahasan mestinya harus ada DPR. Harus ada sekwannya. Iya. Tentu kami limpahkan ke sekretaris kami untuk mengambil sekretaris di Dinas Tenaga Kerja. Iya. Jadi intinya tergantung skala prioritas ya. Iya. Oke. Jadi menarik sekali. Selama berapa bulan terakhir ini, mungkin 1 tahun ya terakhir ini, bahwa Pak Sekwan ini sekarang definitifnya menjadi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja ya. Betul. Terus pernah menjabat sebagai Kepala Pelaksana Tugas Kepala Dinas PMD. Ya. Sekarang ini lagi menjadi Pelaksana Tugas di DPR. Sekwan. Wah, Sekwan ini yang agak berat kayaknya. Oke. Dari obrolan tadi Pak Sekwan, mungkin Pak Sekwan bisa memberikan closing statement kepada masyarakat dan sekaligus harapan Pak Sekwan ke masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bulukumba secara utuh. Silakan. Ya. Jadi yang pertama terkait dengan tugas-tugas di DPRD, bahwa kami tentu memberikan fasilitasi kepada anggota-anggota DPRD terkait dengan program-program kegiatannya. Tentu ini program-program kegiatan yang dilakukan oleh DPRD selain dengan yang berkaitan dengan pemerintah daerah, juga ada program-program kegiatan yang tentu berkaitan dengan kepartaian, dan itu akan langsung dengan dan juga program-program kegiatan yang berkaitan dengan aspirasi dari masyarakat. Nah, tentu kami, karena kami di sini fasilitasi, jadi program-program kegiatan ini, kalau program-program kegiatan itu sudah ada tersusun, sudah ada kita agendakan di awal tahun anggaran. Kemudian juga kami sekretariat DPRD ini juga melayani, memberikan fasilitasi terkait hak-hak DPRD, hak-hak anggota DPR, keuangannya, terkait dengan kegiatan-kegiatannya, karena terkadang juga DPRD ini kan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya dalam pembahasan Ramperda, itu biasanya ada kegiatan konsultasi, kegiatan yang kaitannya untuk memperkaya pengetahuan, referensi yang terkait dengan perda yang mau dibahas. Jadi kadang studi banding atau konsultasi ke OPD teknis yang ada di OPD teknis yang satu tingkat di atas atau sampai ke pusat ya? Sampai di pusat ya. Ya, atau di kabupaten lain atau provinsi lain. Ya, kabupaten lain yang sudah membahas, misalnya sudah ada perda itu. Perda itu gitu ya, perlu untuk menambah referensi. Ya, menambah referensi dalam pembahasan nantinya, sehingga kita perda yang dihasilkan ini bisa betul-betul bisa sempurna. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Sekwan sudah ngobrol panjang dengan di kegiatan program kegiatan kupas tuntas program dan target OPD Bulukumba. Kita sudah ngobrol panjang. Satu yang saya harus garisbawahi, bahwa apapun itu, sesulit apapun itu kondisinya, sepahit apapun kondisinya, intinya komunikasi. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali pada waktu yang berbeda dan OPD yang berbeda tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.